Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tullabi wa abna'i hafizakumullahu jami'an. Semoga ya kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Ini pertemuan pertama kita dalam pelajaran An-Nahwi was Sharf. Namun ya sebelum kita memulai pembahasan kita ya di kelas 11 ini, sedikit saya ingin mengingatkan kalian semua tentang ya perkara-perkara yang begitu penting dalam ilmu nahwu dan sharaf tersebut. Apa tujuan kita? Ya semoga dengan kita mengetahui perkara-perkara yang ada, kita mengetahui bahwasanya ilmu nahwu dan sharaf ini adalah ilmu yang mudah. Karena dalam muqaddimah ini nanti ya kita akan mengetahui hal-hal yang akan membantu kita dalam memahami ilmu nahwu dan sharaf. Di antara perkara yang akan kita ya bicarakan dalam muqaddimah ini, yang pertama tentang sebab ya munculnya ilmu nahwu dan sharaf. Kemudian yang kedua tentang hikmah. Kenapa kita harus mempelajari ilmu nahwu dan sharaf? Dan yang ketiga tentang definisi ilmu nahwu dan sharaf. Dengan kita mengetahui definisi nanti, ya kita akan mengetahui apa yang nanti kita harus fokuskan ketika belajar ilmu nahwu dan apa yang harus kita fokuskan ketika mempelajari ilmu sharaf. Abna'i wa tullabi hafizakumullahu jami'an. Ya kita mulai dari poin yang pertama tentang sababu nash'ati ilmi nahwi was sharaf, tentang asal muasal atau sebab munculnya ilmu nahwu pertama kali. Tentunya sebagaimana yang antum ketahui bersama bahwasanya ya orang-orang Arab zaman dahulu, baik itu pada zaman jahiliyah ataupun ya di awal-awal masuknya agama Islam, orang-orang Arab itu berbicara dengan menggunakan bahasa Arab itu secara spontan, sama sekali ya tanpa ada kaedah yang mengatur bicara mereka. Ini sebagaimana ya ketika kita menggunakan bahasa kita sendiri, keluar secara spontan ya tanpa ada kaedah yang mengaturnya. Nah, begitu juga bahasa Arab pada awalnya, pada awal mulanya. Kemudian apa sebab munculnya ilmu nahwu dan sharaf tersebut? Kemudian ya siapa ya orang yang paling pertama yang mengadakan, yang membuat ilmu nahwu tersebut? Kita mulai dari sebab ya munculnya ilmu nahwu. Wuqu'ul khata'i wal lahni
awwaluhu fi zamani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata di antara sebab ya munculnya ilmu nahwu dan sharaf itu karena terjadinya kesalahan-kesalahan dalam ya menggunakan bahasa Arab. Dan kesalahan yang paling pertama itu muncul pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana? Ya ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berjalan ke sekumpulan orang-orang yang sedang belajar memanah. Dan ketika itu ya Umar melihat salah seorang dari mereka salah dalam ya cara memanahnya. Beliau pun mendekati ya pemuda tersebut hendak mengajarkan kepadanya cara memanah yang benar. Akan tetapi ya sang pemuda ini karena dia baru belajar memanah, seakan-akan dia ingin memberikan alasan kepada ya sang khalifah ketika itu kenapa dia salah dalam hal memanah. Maka dia pun berkata kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Innana qaumun muta'allimin." Wahai khalifah, kami salah dalam memanah ini karena kami ini adalah orang-orang yang sedang belajar. Innana qaumun muta'allimin. Dan di sini antum perhatikan tulisan yang merah ini kesalahan dalam perbahasa. Padahal orang ini orang-orang Arab. Yang benar yang seharusnya mereka katakan innana qaumun muta'allimun. Tapi mereka salah dalam berbahasa. Mendengar itu Umar pun marah. Bahkan sangat marah ketika itu ya sampai wajah beliau memerah dan berkata kepada pemuda ini, "Wallahi la khata'ukum fi lisanikum ashaddu alayya min khata'ikum fi ramyikum." Demi Allah, ya kesalahan kalian dalam hal berbahasa ini ya sangat aku tidak terima dibandingkan dengan kesalahan kalian dalam ya memanah tersebut. Kemudian kesalahan demi kesalahan semakin banyak, semakin meluas. Ya sampai pada zaman ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi intinya sebab utama yang munculnya ilmu nahwu dan sharaf ini adalah kesalahan dalam berbahasa. Kemudian ya pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ada salah seorang ulama dari kalangan ya tabi'in yang bernama Zalam ibn Amr ibn Sufyan ad-Du'ali al-Kinani rahimahullahu ta'ala, al-masyhur bi Abil Aswad ad-Du'ali, yang dikenal dengan nama Abul Aswad ad-Du'ali rahimahullahu ta'ala. Beliau ini ia merupakan orang yang pertama kali menulis ya ilmu nahwu. Tentunya ya atas perintah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Karena beliau ini ya ketika itu banyak sekali melihat kesalahan-kesalahan dalam ya menggunakan bahasa Al-Quran atau bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kesalahan itu ya terjadi dalam ya keluarganya sendiri. Dia kaget ya, langsung dia berlari ya menuju Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, sambil mengatakan, "Ya Khalifatal Mu'minin, laqad dhahabat lughatul Arab."
Sesungguhnya bahasa Arab ya akan punah. Kalau kita tidak membenahinya, maka bahasa Al-Quran ya akan hilang. Maka dia pun meminta izin kepada ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya untuk menyusun kaedah-kaedah yang berkaitan dengan perkara atau hal-hal untuk membenahi kesalahan-kesalahan tersebut. Dan dia mengatakan wasta'dzantu Ali bin Abi Thalib an adha nahwa ma wada', dan aku minta izin kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya untuk membuat ya sebuah kaidah nahwa ma wada', ya sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, dari ucapan nahwa ma wada' ini dinamakanlah ya kaidah-kaidah ini dengan kaidah nahwu dan saraf. Tullabi wa abna'i hafizakumullahu jami'an. Kemudian kita beranjak ke pemasalah yang kedua. Al-hikmatu fi ta'allumi ilmi nahwi wa sarf. Tentang hikmah, tentang kenapa ya kita harus mempelajari ilmu sarf, ilmu nahwu dan sarf. Yang pertama, al-hifadhu ala syari'atillahi azza wa jal. Itu semata-mata ya untuk memelihara, menjaga ya akan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Semata-mata menjaga ya kemurnian bahasa Al-Quran, yaitu kalamullah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tentunya annal insan idza akhta'a au lahana fi al-lughati al-arabiyyati la adda hadha ila al-khalali fi fahmi al-Qur'ani wa sunnah. Karena ya jika seorang manusia atau seorang pemuda itu salah ya dalam menggunakan bahasa Arab, tentunya kesalahan ini akan merembet ya merembet kepada apa ya, kepada kesalahan mereka dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah ya kita salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, maka akan hancurlah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian alasan yang kedua, ya oleh karena itu ya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ia mengatakan ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab ya karena bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama kalian. Alasan yang lain ya kenapa kita belajar bahasa Arab yaitu al-qudratu ala fahmil kutubil arabiyyah allati la syakla laha fadlan an qira'atiha. Semata-mata ya agar kita mampu ya untuk memahami ya kitab-kitab bahasa Arab secara umum, kitab-kitab yang tidak berharokat sama sekali ya, apalagi ya untuk bisa membacanya. Tullabi wa abna'i hafizakumullahu jami'an. Kemudian kita lihat perkara yang ketiga, itu berkaitan dengan definisi ilmu nahwi was sarf, di mana ya dari perkara yang ketiga ini insyaallah taala nantinya ya kita akan bisa memahami, mengetahui apa yang harus kita fokuskan ketika belajar ilmu nahwu dan apa yang harus kita fokuskan ketika belajar ilmu sarf. Yang pertama ya an-nahwu. Nahwu secara bahasa adalah jihatun minal jihati sittah. Itu arah, salah satu arah dari arah-arah yang ada. Adapun secara istilah ya sebagaimana perkataan kita uridu an adhhaba nahwal masjid ay ila jihatil masjid. Ya saya ingin pergi nahwa, itu menuju ke masjid, ay ila jihatil masjid. Adapun secara istilah ilmu nahwu itu adalah ilmun yu'rafu bihi ahwala awakhiril kalimati min jihatil i'rabi wal bina. Ilmu yang berbicara nantinya tentang keadaan
kata terakhir, ilmu yang akan mempelajari padanya tentang keadaan-keadaan huruf terakhir suatu kata, baik dilihat dari segi ya i'rabnya ataupun binanya. Apa itu i'rab? Taghyiru awakhiril kalimati min raf'in ila nasbin ila ghairi dhalika mithli kalimati Muhammad, Muhammadun ila Muhammadin ila Muhammadan. Jadi i'rab ini ya dilihat dari segi perubahan ya harokat huruf terakhir suatu kata dari dhammah menuju kasrah menuju ke fathah. Kemudian al-adab pun al-bina thubutu ahwali awakhiril kalimati fi halatin wahidatin. Itu tetapnya ya keadaan huruf terakhir suatu kata dalam satu keadaan. Kalau dia fathah, fathah terus. Kalau dia ya kasrah, kasrah terus, dan begitu seterusnya. Dan di sini kita simpulkan bahwasanya nanti ya ketika antum mempelajari ilmu nahwu, maka fokus ke ya huruf terakhir suatu kata tersebut. Karena itu yang dibahas dalam ilmu nahwu. Jangan antum fokuskan ke ya huruf pertama, kedua, tengah. Jangan. Ya. Nah, antum harus fokuskan huruf terakhir saja. Karena itu yang dibicarakan dalam ilmu nahwu. Tullabi wa abna'i hafizakumullahu jami'an. Kemudian kita lihat ya as-sarf. Sarf secara bahasa itu diartikan at-taghyiru awit tahwil. Itu perubahan yang sering kita kenal dengan istilah wa yusamma bit tasrif, ya tasrif. Perubahan ya kata ke kata yang lain. Adapun sarf secara istilah ilmun yu'rafu bihi bunyatul kalimati lafziyan kana am ma'nawiyan. Ilmu yang nantinya berbicara tentang pembentukan suatu kata, baik itu secara lapaznya ya ataupun secara makna. Maksudnya nanti di ilmu sarf ini ya kita akan mempelajari tentang perubahan sebuah kata dari bentuk ke bentuk yang lain, di mana tiap-tiap bentuk yang ada memiliki bentuk yang berbeda dengan makna yang berbeda juga. Nah, ilmu sarf ini nantinya ya dialah yang akan menentukan bentuk satu kata dan juga menentukan harokat ya selain harokat huruf terakhir. Nah, kesimpulannya ketika nanti kita belajar ilmu sarf, maka kita antum harus fokus dalam bentuk-bentuknya. Karena ini yang dibahas dalam ilmu sarf tersebut. Abna'i wa tullabi hafizakumullahu jami'an. Inilah dia sebagaimana ya perkataan kita dhahaba yadhhabu dhahaban idhhab dhahibun. Dari dhahaba berubah ke yadhhab, berubah ke dhahaban, ya ke idhhab, dhahibun, dan seterusnya. Dan kalau kita perhatikan, ya tiap-tiap bentuk ini memiliki ya maknanya tersendiri. Abna'i wa tullabi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini dia sedikit ya muqaddimah dalam ilmu nahwu dan sarf. Ya, semoga antum bisa pahami. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.